Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Novita Agraini, mahasiswa Teknik Industri Universitas Kediri dengan NIM 202505020239. Di sini saya akan menyampaikan terkait manajemen konflik dan dasar-dasar negosiasi berdasarkan referensi utama dari Robin and Judge edisi ke-19. Menurut Robin and Judge, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Kuncinya adalah selalu ada pada persepsi. Kalau tidak ada yang merasa terganggu, maka konflik itu dianggap tidak ada. Dahulu di tahun 1930-an, pandangan tradisional menganggap konflik itu murni buruk dan harus dihindari. Namun, pandangan interaksionis kemudian muncul dan menjelaskan bahwa tingkat konflik tertentu justru diperlukan agar kelompok tetap dinamis, kritis, dan inovatif. Hingga saat ini kita menggunakan perspektif managed konflik, di mana fokusnya bukan lagi menghapus konflik, tetapi bagaimana mengelolanya secara produktif agar tidak menjadi destruktif. Robbins membagi konflik menjadi 3 tipe berdasarkan fokus masalahnya. Yang pertama ialah konflik tugas. Konflik ini berkaitan dengan isi dan tujuan pekerjaan, mulai dari level yang rendah hingga sedang, biasanya fungsional untuk inovasi. Lalu yang kedua ialah konflik relasi. Konflik ini yang paling berbahaya karena berkaitan dengan hubungan interpersonal. Hampir selalu bersifat disfungsional karena menurunkan kepercayaan diri seseorang atau suatu kelompok. Lalu yang ketiga adalah konflik proses. Konflik ini tentang bagaimana cara kerja dilakukan. Konflik terjadi karena adanya 5 tahapan. Tahapan yang pertama ialah tahap potensi oposisi. Di sini ada pemicu seperti perbedaan komunikasi, struktur organisasi yang terlalu besar, atau variabel personal seperti kepribadian neurotisme. Kognisi dan personalisasi. Di tahap ini, konflik mulai dirasakan secara emosional atau felt konflik. Niat, intention. Ini adalah keputusan untuk bertindak. Ada 5 gaya di sini, yaitu bersaing atau mencari kemenangan, berkolaborasi atau win-win, menghindari, mengakomodasi atau mengalah, dan berkompromi. Perilaku. Disinilah konflik terlihat nyata melalui pernyataan atau reaksi fisik. Lalu ada hasil, bisa fungsional seperti meningkatkan kualitas keputusan atau disfungsional seperti menurunkan kinerja kelompok. Lalu selanjutnya ada strategi resolusi dan stimulasi. Terdapat 2 teknik untuk mengelola konflik. Yang pertama, teknik resolusi, digunakan jika konflik sudah terlalu tinggi. Caranya bisa dengan problem solving melalui pertemuan tatap muka, menciptakan tujuan bersama atau subordinate goals, atau bahkan mengubah variabel struktural seperti mendesain pekerjaan, meredesain pekerjaan. 2. Teknik stimulasi digunakan jika kelompok terlalu apatis atau manajer bisa memasukkan orang luar dengan latar belakang berbeda atau menunjuk seseorang devil's advocate, seseorang yang sengaja berargumen melawan mayoritas untuk memicu pemikiran kritis. Lalu selanjutnya, Robin and Judge membedakan 2 strategi dalam negosiasi. Yang pertama, distributif bargaining. Fokusnya adalah memperebutkan yang terbatas. Contohnya adalah tawar-menawar harga aset. Lalu yang kedua, integrative bargaining. Tujuannya adalah memperluas agar semua pihak puas atau win-win. Ini membutuhkan keterbukaan informasi dan kepercayaan yang tinggi. Sebelum bernegosiasi, satu hal wajib yang harus disiapkan adalah BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA adalah alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Misalnya kalau terjadi negosiasi gaji dengan perusahaan A, BATNA yang harus dilakukan adalah tawaran gaji dari perusahaan B. Semakin kuat BATNA, semakin besar kekuatan dalam bernegosiasi. Terakhir, jika negosiasi mencapai jalan buntu, kita bisa melibatkan pihak ketiga, yaitu yang pertama adalah mediator. Mediator di sini bertugas untuk memfasilitasi solusi tapi tidak bisa melaksanakan keputusan. Lalu yang kedua adalah arbitrator.
Arbitrator memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan yang mengikat. Lalu yang ketiga, konsiliator, menjadi jembatan komunikasi informal. Itulah sedikit penjelasan dari saya terkait manajemen konflik dan dasar-dasar negosiasi. Terima kasih.